Pemirsa, PT AKR Korporindo menunjukkan kinerja yang positif. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham AKRA bersama pendiri LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo. Selamat pagi, Mas Lucky. Selamat pagi. Ya, Mas Lucky, kita bahas soal AKR Korporindo begitu. Kalau Anda sendiri melihat kinerja dari AKRA dalam laporan terbarunya seperti apa, Mas Lucky? Ya, yang pertama kita lihat kinerja fundamental dari earning per share atau EPS itu berhasil mengalami kenaikan sekitar 15%. Ya. Dan itu menjelaskan bahwa sebenarnya perusahaan ini memiliki outlook yang positif, terutama untuk tahun depan ya, tahun 2022. Nah, berikutnya selain kinerja EPS, kita juga melihat dari aspek sustainability. Nah, sustainability tersebut AKR juga masuk dalam 20 indeks yang masuk dalam kategori sustain atau memiliki kemampuan untuk menjaga kinerja resiko atau mengendalikan resiko. Ya, nah, ESG tersebut menjadi salah satu parameter bahwa tingginya tingkat volatility kinerja harga minyak dunia yang dalam beberapa bulan lalu sempat menguji level tertingginya di 85 US dollar per barrel, walaupun sekarang mengalami penurunan 79 US dollar per barrel, tetapi ini menjelaskan potensi AKRA itu dapat memiliki potensial upside. Nah, di mana harga kemarin kita lihat ada di angka 4.200, sementara sebelumnya sempat menguji level tertinggi di angka 4.700. Nah, untuk itu potensial upside tersebut masih dapat dialami oleh AKRA. Oke, dengan kenaikan harga-harga komoditas nampaknya ini masih menjadi keuntungan tersendiri untuk AKR Korporindo begitu? Karena harga minyak berada di angka 79 US dollar per barrel tadi malam dan hari ini, sementara angka tertingginya sempat menguji level 85 US dollar per barrel. Nah, tentu ini akan menjadi selisih yang cukup menarik, terutama jelang penutupan tahun. Kita tahu sekarang kita sudah ada di bulan November dan Desember, artinya tingkat volatility akan semakin tinggi dan itu memiliki ruang pertumbuhan harga minyak yang dapat memberikan sentimen positif terhadap kinerja AKRA. Oke. Dengan volatilitas tapi yang memberikan peluang atau sentimen positif gitu ya justru kepada AKRA ya. Kalau secara fundamental kita lihat dalam konteks makroekonomi Indonesia saat ini, Mas Lucky, seperti apa fundamental dari AKRA sendiri? Kita akan hubungkan kinerja makroekonomik terutama GDP dengan kinerja sektor pertambangan, kemudian emiten pertambangan itu sendiri khususnya AKRA. Nah, PDB kita sebelumnya berhasil mencapai angka 7,07%, ya, lepas dari zona kontraksi sebelumnya yang berada di angka 5,32%, dan capaian terakhir ada di angka 3,5%. Nah, untuk itu selama PDB kita masih ada di zona positif, artinya berada di atas angka 3%, ini memberikan satu trigger bahwa tata kelola baik kinerja belanja produk dan jasa di masyarakat luas itu masih cukup baik dan terkendali. Nah, akibat peningkatan nilai konsumsi tersebut yang nantinya dapat memberikan trigger kepada kondisi konsumsi, maka itu dapat mempengaruhi kinerja sektor pertambangan. Nah, sektor pertambangan sendiri selain dari harga minyak, triggernya juga adalah harga emas dunia yang menguat. Nah, untuk itu sektor pertambangan ini bukan saja hanya AKRA, tetapi karena adanya beberapa emiten yang membidangi sektor pertambangan seperti Antam, kemudian kemudian PTBA, kemudian Timah, Kins, itu akan menjadi salah satu akumulasi sentimen yang saling memberikan trigger untuk kinerja sektor pertambangan AKRA. Nah, untuk itu AKRA dalam jangka pendek memiliki outlook yang positif. Nah, untuk itu saya tekankan anjuran transaksi untuk melihat kinerja AKRA ini masih ada dalam orientasi transaksi jangka pendek, karena kita akan menghadapi bulan November, kemudian Desember itu praktis kurang lebih sentimen itu akan dapat diapresiasi hanya dalam waktu 2 minggu karena Natal dan Tahun Baru. Ya, oke, baik. Nah, karena itu pula bagaimana Anda melihat terobosan yang dilakukan oleh perseroan ini oleh AKR Korporindo sudah mulai menyasar membangun SPBU dengan ya pastinya ada hal-hal yang inovatif begitu ya katanya ya dengan SPBU yang dimiliki. Ini langkah yang tepat tidak begitu?
Karena tadi kita hubungkan dengan PDB ya, Pertumbuhan Ekonomi yang berhubungan dengan konsumsi, Betul. kerjasama AKRA dengan British Petroleum atau BP, itu menjadi salah satu cerminan bahwa korporasi ini ingin melakukan satu kegiatan usaha yang sustainable, kemudian terintegrasi dan terpadu kepada end user, karena BP, kemudian kerjasama dengan BP dan beberapa perusahaan-perusahaan lain dengan menyasar kepada end user. Nah itu yang saya lihat itu cukup baik dalam jangka pendek, juga jangka menengah dan panjang. Oke, artinya sudah tepat begitu ya kalau memang ingin sustainability dan juga terintegrasi dari hulu ke hilir bisa melayani konsumennya begitu ya. Baik, kalau untuk kita ke Gresik begitu, JIPE yang menjadi proyek yang dilakukan juga oleh AKRA Korporindo, apa saja keunggulan dari peluang AKRA saat ini dengan JIPE Gresik? Pertama, yang terpenting adalah perusahaan mampu melakukan diversifikasi. Kemudian atas sentimen tersebut, perusahaan tersebut mampu mengelola bagaimana kinerja fundamental itu dapat memperoleh ya apresiasi yang memadai. Karena kita tahu adanya potensi tersebut, itu menjadikan perusahaan ini sebenarnya memiliki tantangan, yaitu tantangan resiko. Sementara ESG yang memperhatikan persoalan tata kelola resiko dan sustainability itu menjadi kata kunci untuk perusahaan ini dapat memperoleh apresiasi. Oke, tapi kalau untuk saat ini dengan mungkin beroperasinya JIPE, kira-kira bisa mendapatkan keuntungan seperti apa bagi AKRA sendiri, bagi AKR Korporasi? Saya kira itu tidak menjadi sentimen yang signifikan untuk saat ini. Karena apa? Kalau kita memaknai adanya proyek tersebut, lantas kita akan kaitkan dengan sentimen saat ini. Nah, ini adalah bulan November. Kemudian harga tertinggi yang pernah dicapai satu bulan sebelumnya itu ada di angka 4.700, 4.800. Apakah sentimen tersebut mau kita apresiasi nih dengan harga AKRA saat ini 4.200. Nah, saya kira apresiasi tersebut juga akan sempit memberikan selisih terhadap nilai harga saham. Nah, untuk itu apresiasi kondisi tersebut akan memiliki sentimen untuk jangka menengah panjang, tetapi tidak untuk jangka pendek. Oke, baik. Dan kita akan lihat seperti apa juga rekomendasi dari Anda, Mas Luki, untuk saham AKRA. Di segmen berikutnya kita akan bahas prospek saham dari AKRA. Pemirsa, tetaplah di Dialog Corporate Action. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali di Corporate Action. PT AKR Korporindo Tbk telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 1994. Rekan saya, Patricia Bapalia, akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Peti, silakan. Baik, Syakri dan juga pemirsa, saham PT AKR Korporindo Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak pertama kali listing di Bursa Efek Indonesia. Kita simak data selengkapnya. Ya, kita lihat PT AKR Korporindo Tbk melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham AKRA, dicatatkan perdana di 3 Oktober 1994 di papan utama di bidang usaha distribusi bahan kimia, kemudian di sektor energi, masuk dalam subsektor minyak, gas, dan batu bara di industri minyak dan gas, dan subindustrinya adalah penyimpanan dan distribusi minyak dan gas. Selanjutnya, Cakri juga pemirsa, kita akan lihat siapa saja pemegang saham dari PT AKR Korporindo Tbk. Sebanyak 2,39% atau setara dengan 59,6% atau setara dengan 2,39 miliar rupiah dipegang oleh PT Arta Kencana Raya Tama. Sisanya 38,72% dipegang oleh masyarakat. Kita akan lihat bagaimana pergerakan harga saham dari PT ini, di mana di 25 Januari berada di level 2.840, kemudian sempat mencapai level 3.590 di 8 Maret, kemudian sedikit stagnan dari 12 April sampai dengan 5 Juli berada di kisaran 1.330 sampai dengan 3.090. Selanjutnya kemudian mengalami peningkatan berangsur membaik di 30 Agustus di level 3.840, mencapai level tertinggi di 4.660 dan terakhir pada 4 November di level 4.200. Dan demikian sejumlah informasi terkait dengan emiten berkode AKRA. Kembali ke Anda, Cakri. Baik, terima kasih Patricia Mapali. Dan kembali ke narasumber kita, Mas Luki.
Mas Luki melihat pergerakan dari saham Akra, komentarnya bagaimana Mas? Karena kalau kita lihat dari Agustus sampai November ini mulai lajunya tren naik begitu ya. Apakah tadi harga komoditas yang juga naik itu menjadi salah satu sentimen atau mungkin ada sentimen lain begitu yang mempengaruhi? Pada tahun 2021, minyak dunia sempat mencapai level tertingginya di angka 70 US dollar per barrel. Dan hingga saat ini justru mencapai high pada tahun ini atau level tertinggi sepanjang tahun ini yaitu 82 hingga 85 US dollar per barrel. Nah itu menjadi faktor utama. Kemudian yang kedua, arus kas yang dihasilkan dari kinerja perusahaan yang mengalami kenaikan hingga rata-rata 2 triliun itu memberikan satu sentimen yang positif untuk kali kedua. Kemudian yang ketiga, dividen interim. Nah saat ini kurang lebih yang dihasilkan untuk dividen tahun penuh itu sudah mencapai kurang lebih 50 hingga 60 rupiah angka pembagian dividen. Nah untuk itu angka tertingginya sempat menguji level 110 rupiah per lembar saham. Nah ini menjelaskan bahwa walaupun ini belum tutup tahun penuh yang menuju tahunnya RUPS, tetapi perusahaan memiliki dividen payout ratio yang cukup baik. Nah ini yang menjadi sentimen yang cukup penting. Dan yang terakhir adalah kalau kita lihat aspek tata kelola risiko, perusahaan ini yang sudah masuk dalam indeks sustainability itu siap direview untuk 3 bulan tahun kerja ya, tahun kerja. Artinya perusahaan ini menawarkan satu identitas fundamental yang cukup baik dan itu akan memberikan sentimen positif harga saham Akra dari 4.200 untuk menguji level tertinggi 4.600 hingga 4.800. Oke, artinya rekomendasinya untuk bisa untuk buy untuk saat ini untuk Akra, Mas Luki? Anjuran untuk Akra adalah entry point Akra dari angka 4.200, kemudian stop loss-nya ada di angka 4.050, kemudian target Akra ada di angka 4.700. Dan konsep transaksi ini adalah transaksi jangka pendek karena kita jelang penutupan tahun. Oke, baik, komplit ya rekomendasinya untuk hari ini terhadap Akra. Baik, terima kasih Mas Luki Bayu Purnomo, founder LBP Institute telah bergabung bersama kami di Dialog Corporate Action. Sehat selalu Mas. Terima kasih. Ya pemirsa tetaplah bersama kami, Corporate Action akan segera kembali usai News Update sesaat lagi.